Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, kembali lagi bersama saya Mariska Muskita. Tentunya saat ini saya ada di kegiatan hasil budidaya ikan keramba, tentunya ada ikan bubara, dan di samping saya ada Bapak Rektor Universitas Patimura, tentunya dengan Profesor Dr. MJ Sapteno SHM. Selamat sore Bapak, apa kabar Bapak? Salam sehat. Iya Bapak, kegiatan ini bertujuan untuk apa Bapak? Silakan Pak dijelaskan. Iya, jadi Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan melalui program-program pemberdayaannya maka disupport oleh pimpinan universitas untuk bagaimana memberikan contoh kepada para mahasiswa juga para alumni supaya mereka mulai bergairah untuk melaksanakan budidaya perikanan, karena itu juga adalah sebuah bentuk dari pekerjaan. Mereka sekolah sampai selesai selama 4-5 tahun di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan, mestinya mereka mampu untuk mengembangkan potensi itu menjadi sumber pendapatan mereka. Sehingga kami mendorong itu untuk dilaksanakan supaya semua yang ada di Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan terdorong, termasuk bagaimana mereka membantu masyarakat untuk melaksanakan itu. Ini yang sangat penting, karena menurut saya alumni Fakultas Perikanan Ilmu Kelautan tidak selamanya harus kerja di kantor, maka mereka harus bekerja di lapangan. Oleh itu keramba-keramba yang kita buat ini bukan satu ini saja. Sementara ini juga dibikin jam baru, ada 3 keramba 60 kotak. Dan sebentar nanti para mahasiswa maupun para alumni kami dorong untuk mulai berpraktek di situ. Sementara berpraktek sekaligus mendapatkan penghasilan. Itu intinya. Ya Pak, selanjutnya terkait dengan Maluku sebagai lumbung ikan nasional, apakah ada kerjasama antara Fakultas Perikanan dengan pemerintah, tentunya dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan Pak? Boleh dijelaskan Pak? Ya, jadi kerjasama itu sudah sejak lama, baik secara individu maupun secara institusional, dan beberapa dosen Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan juga sering dipakai di pemerintah provinsi untuk memberikan masukan-masukan terkait dengan penyusunan proposal itu. Dan sebentar nanti juga ketika itu jalan, diharapkan semuanya terlibat, karena bicara lin bukan sekedar bicara ikan, tetapi ada banyak aspek yang lain juga yang perlu dilihat, sehingga keterlibatan universitas di dalam program itu adalah sesuatu yang harus dilaksanakan, baik diminta maupun tidak diminta, tetap memberikan masukan-masukan kepada pemerintah Provinsi Maluku, terutama Dinas Perikanan dan Kelautan. Bapak, selanjutnya mungkin ada harapan dari Bapak kepada mahasiswa Universitas Patimura dan juga kepada pemerintah kota terkait Maluku sebagai lumbung ikan nasional Pak. Silakan Pak. Ya, jadi sebagai mahasiswa mereka harus berpikir jauh ke depan, tidak berpikir lurus-lurus saja seperti itu, tetapi berpikir yang sifatnya lebih komprehensif dan mencari peluang yang ada di dalam rangka pengelolaan sumber daya alam itu, supaya mereka betul-betul survive. Sebab tiap hari orang membutuhkan ikan, tiap hari orang membutuhkan makanan termasuk sayur-sayuran. Bagaimana mahasiswa harus terlibat di situ? Ya, terlibat di dalam proses-proses pembibitannya, kemudian budidayanya, dan pada akhirnya semuanya menjadi sumber pemasukan. Contoh kemarin kita membuat hidroponik, dalam waktu 1 bulan sesuai itu dipanen lebih dari 5 juta rupiah. Itu berarti panen itu bukan 1 bulan, berarti panen tiap minggu. Dan itu kalau dijaga secara baik, dirawat secara baik, dibibitkan secara baik, otomatis pendapatan secara berkelanjutan itu ada. Itu namanya pekerjaan. Tetapi kalau namanya nanti kerja di perusahaan baru disebut dengan pekerja, itu konsep yang salah, konsep pemikiran yang keliru selama ini di dalam masyarakat kita. Jadi orang tua yang punya anak disekolahkan di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan dan Fakultas Pertanian, jangan mengharapkan mereka menjadi pegawai negeri sipil. Tetapi dengan itu mereka bisa mengembangkan potensi diri mereka dan potensi sumber daya alam yang ada di Maluku ini, dan dengan sendirinya mereka bisa mendapatkan sumber-sumber pendapatan yang berkelanjutan gitu. Ya, mungkin untuk harapan untuk masyarakat dan pemerintah di Maluku seperti apa Pak? Ya, masyarakat harus menyambut proyek atau program lumbung ikan nasional ini dengan mempersiapkan segala sesuatu, termasuk etos kerja.
Kalau tidak, nanti program itu dia berlangsung, akhirnya orang lain datang lagi kerja di sini, kita bersungut lagi. Jadi perlu dirubah mindset untuk bekerja sungguh-sungguh dengan pendapatan apa adanya dulu. Sesudah itu kan dengan sendirinya akan naik pendapatan itu. Tapi kalau semuanya mengharapkan pendapatan sekaligus besar, tapi tidak siapkan mental, moral untuk melaksanakan tugas-tugas itu, otomatis ya tidak ada artinya. Jadi tidak semua diharapkan dari pemerintah. Mereka semua juga harus siap dengan seluruh potensi yang ada pada mereka, terutama masyarakat pesisir yang budaya kelautannya itu sudah terbangun sejak mereka kecil. Oleh karena itu diajak mereka ke laut dan mencintai laut, mengelola sumber daya alam di laut, termasuk menjaga terumbu karang, menjaga lamun, menjaga semua ekosistem laut secara baik, dan pada akhirnya di situ akan terbangun satu sistem yang baik, dan sistem perikanan kelautan itu bisa berlangsung dengan baik dan bermanfaat bagi masyarakat dan juga bermanfaat bagi pemerintah. Pemirsa Diskom Info Maluku TV Channel, demikian bincang kita bersama Bapak Rektor Unpati, dan terima kasih untuk kebersamaannya dan sampai jumpa.